Saudara dalam ibadah raya minggu ini. Ibadah ini dilaksanakan secara hibrid, yaitu online dan onsite. Jemaat dapat hadir dalam ibadah di GSCI Immanuel Boyolali dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir di gereja, dapat mengikuti ibadah melalui YouTube dan Zoom GSCI Immanuel Boyolali. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online, dapat memberikan persembahan melalui rekening berikut ini, atau dapat melalui QR Code ini. Kami ucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di GSCI Immanuel Boyolali. Kami rindu Bapak Ibu Saudara dapat bergabung lagi dalam ibadah selanjutnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan informasi, dapat menghubungi kami melalui WhatsApp atau sosial media kami GSCI Immanuel Boyolali. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kita dapat berkumpul bersama di dalam ibadah raya GSCI Immanuel Boyolali. Baik Bapak Ibu yang ada di gereja maupun Bapak Ibu yang di rumah ataupun dimanapun berada. Mari kita sama-sama menyatukan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman. Mari dengan kesungguhan hati kita ucapkan bersama-sama pengakuan kita. Pengakuan iman, saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Baptisan Roh Kudus, pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Amin. Demikianlah pengakuan iman kita, kiranya boleh menguatkan iman kita di dalam Tuhan. Kita akan sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan, tapi yang perlu kita ingat bahwa masuk hadirat Tuhan bukan hanya semata-mata kita ingin menyampaikan segala keluh kesah kita, tapi kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau memuji Dia, mengagungkan namanya, meninggikan Dia, karena Dialah yang layak dipuji. Demikianlah kita merasa nyaman karena kasih Bapa selalu menerima kita, tidak memandang rupa kita, tetapi selalu memandang sampai kedalaman hati kita. Hanya dekat Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kami tenang di dalam Tuhan. Hanya dekat
Kau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rubah, namun Kau memandangku sampai ke dalam supaya kehidupan
berterima kasih Bapa untuk segala penyertaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami. Engkau menerima hidup kami Tuhan. Engkau memandang hati kami sampai kedalaman hati kami. Hingga kami boleh merasa nyaman, tenang dan tentram Tuhan di dalam Engkau Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mau duduk diam, berdiri bersama bersatu hati untuk memuji dan menyembah Engkau. Terimalah pujian kami Tuhan, terimalah penyembahan kami. Kiranya Tuhan pelayanan kami jemaat-Mu GSCI Immanuel Boyolali, begitu juga untuk setiap orang yang mendengarkan ibadah pada malam hari ini Tuhan. Tuhan akan penuhi kami dengan Roh Kudus, Tuhan akan penuhi kami dengan sukacita, dan biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Kalau ada sukacita, mari bangkit berdiri bersama, tidak perlu menunggu lama lagi, kita mau bersorak. Kita mau sama-sama kumandangkan bahwa Yesus kekasih jiwa kita. Siapa lagi yang mau menerima hidup kita sama seperti Tuhan Yesus? Tidak ada, hanya Dia. Dengan musik yang berbeda, sama-sama kita mau lompat, tepuk tangan bergembira. Katakan dengan bangga, Yesus kekasih jiwaku. Bapak Ibu Saudara, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian karena dengan genang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, kasih dengan genang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Bapak Ibu Saudara bisa lebih semangat lagi. Kita bangga punya Tuhan Yesus yang setia di dalam hidup kita. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian karena namamu. Dengan genang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Dengan genang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Ku bernyanyi, haleluya, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Sekali lagi katakan, ku bernyanyi, haleluya, nyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Bapak Ibu bangga punya Tuhan Yesus yang sungguh ajaib di dalam hidup kita. Amin. Kalau bangga, mari kita sama-sama tunjukkan. Mungkin kita boleh pakai masker tapi raut muka kita kelihatan dari mata kita. Amin. Kebahagiaan kita terpancar dari bagaimana kita bergerak memuji Tuhan hari ini. Amin. Kita mau sukacita karena selain kita punya Tuhan Yesus yang hebat dalam hidup kita, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kemenangan dalam hidup kita, dan saat ini kita jadi lebih dari pemenang. Sama-sama kita bersorak dengan bangga, katakan, aku lebih dari pemenang. Lebih keras lagi tepuk tangannya.
katakan jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari siapa yang kita bersama. Haleluya, ibadah kecilnya Yesus saja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan dengan bangga, kita lebih dari pemenang. Haleluya, beri pemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Lebih keras lagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Lebih dari pemenang, hidup kita boleh dimenangkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi mengapa kita tidak mencintai Tuhan Yesus. Kita sudah dijadikan lebih dari pemenang, maka seharusnya sepatutnya kita katakan, aku cinta Engkau Tuhan. Engkau sangat kucinta karena sudah menjadikan kami lebih dari pemenang. Engkau sangat kucinta karena Engkau telah berada di dalam hidup kami. Sama-sama kita masuk hadirat Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan, Kau sangat kucinta Bapa, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup kami. Bersyukur Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu akan rencana-Mu di masa depan. Takkan
Saat ini Tuhan, kami mau sama-sama bersatu hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan sendiri yang akan jamah hati dan pikiran kami Bapa, untuk kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk menjadi pribadi yang lebih menyenangkan hati-Mu lagi. Dan kami serahkan Tuhan, hamba-Mu hari ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan beliau di bawah kaki salib-Mu, dan biarlah kemuliaan Tuhan nyata di dalam hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum lanjut, di sini mungkin tadi ada jiwa baru yang masuk di dalam gereja. Nah, ini adalah cucu saya ya. Jadi cucu dari saudara Pak Titus, itu Bu Sarti dari jemaat di sini pada waktu dia dipanggil Tuhan. Bu Sarti, jemaat di sini juga layat ke sana kan, ya, tahu. Itu ini adalah cucunya yang ada dengan mantu, anak ya. Jadi keluarga dari Kartasura. Ya, ini yang terutama yang baru yang mau mewakili keluarga, terutama yang mau bergabung di gereja ini hari ini. Dan kiranya Tuhan menolong, memberkati senantiasa apapun yang diharapkan, dicita-citakan, ya, mereka boleh terlaksana dengan baik, dan kiranya Tuhan memberkati keluarga dari Kartasura. Sebab itu sebelum lanjut saya membawakan firman Tuhan, nanti saya minta ya ini cucu saya Selvi dengan calonnya itu Fatan untuk maju ke depan, boleh berkenalan dengan jemaat sini, bergabung hari ini, beribadah di tempat ini. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Selvi Laura Sambo Sobaleli, dan calon saya Mas Fatan Desbrianto. Kami mohon izin bergabung di gereja ini. Kami keluarga atau cucu dari Mbah Titus dari Kartasura. Terima kasih. Terima kasih, silakan duduk. Puji Tuhan. Jadi ini mungkin dari jemaat sini sudah nggak asing ya dengan keluarga sana, cuma biasanya kalau Natal datang itu akhir dari acara atau bergabung, jadi nggak begitu kenal dan nggak tahu wajah satu-satunya. Jadi biasanya gerudukan banyak. Tapi puji Tuhan hari ini keluarga dari Ibu Sarti. Jadi kalau Bapak Ibu saudara sekalian yang layat ke sana tempo hari waktu dia dipanggil Tuhan, jadi bisa kenal ini keturunannya begitu ya. Nah, puji Tuhan. Nah, baik, kita akan langsung di dalam firman Tuhan pagi hari ini. Kita persiapkan hati kami dan kiranya benar-benar kami boleh diberkati Tuhan. Suasana di dalam hari-hari ini masih itulah hari di kebangkitan daripada Tuhan Yesus.
pujian-pujian kami adalah tadi sudah membawa kepada kami kesukacitaan bagi kami karena Yesus telah bangkit dari kematian. Jadi kita tahu benar-benar bahwa Yesus adalah seorang manusia. Dia lahir dari manusia, tetapi dia bukan hubungan manusia seperti biasa, hasil daripada hubungan perkawinan, tetapi dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia roh adanya. Itu sebabnya pada waktu dia mati benar-benar karena dia manusia, ya. Dia manusia lahir dari kecil sampai hidup besar dan akhirnya dia harus mempersembahkan dirinya menjadi korban untuk penebusan bagi dosa. Itu adalah penubuatan atau penggenapan daripada janji Allah sendiri kepada manusia itu Hawa pada waktu jatuh ke dalam dosa. Jadi Allah sendiri mengatakan bahwa dia mau menebus manusia dari dosa-dosanya dan akhirnya itu harus melalui manusia yang sempurna. Jadi kita adalah manusia itu lebih sempurna dari apapun. Kita nggak bisa ditebus dengan kambing, domba atau lembu seperti pada waktu Perjanjian Lama itu melukiskan atau melambangkan untuk penebusan yang sempurna, yang sejati. Itulah yang Allah sendiri sediakan. Jadi pada waktu Abraham mempersembahkan anaknya itu Ishak di mezbah, itu adalah gambaran daripada Yesus yang dipersembahkan di atas mezbah. Jadi manusia itulah yang harus dipersembahkan untuk menebus manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada waktu Abraham mempersembahkan anaknya, dia tidak membawa apa-apa, ya, dia dengan membawa bekal dan semua peralatan untuk mempersembahkan korban, tetapi kambing, domba yang harus dipersembahkan dia tidak bawa. Ya, dia cuma membawa anaknya itu Ishak. Memang itu yang harus dipersembahkan, tapi dia tidak bicara, tidak bilang sama Ishak apapun. Tetapi waktu di jalan sudah sampai ke tempat, baru Ishak bertanya, "Bapak, apa yang harus persembahkan? Ini ada api, ada kayu, ya. Jadi semua alat ada pedang." Tetapi kambingnya di mana, dombanya di mana, ya. Tapi Allah memberikan hikmat kepada Abraham yang punya iman, bahwa dia mengatakan yang mengorbankan, yang dikorbankan itu Allah sendiri yang akan menyediakan. Ya, jadi Allah yang akan menyediakan itu benar. Pada waktu sebelum terjadi apa-apa, ya, dia melakukan seperti perintah daripada Allah. Ya, Ishak dibondol, ditaruh di mezbah, ya, kayu ditumpuk-tumpuk, maunya dibakar di situ, mau disembelih. Tetapi pada waktu Abraham pegang pedang mau sembelih anaknya, di situ Allah berbicara, Abraham, jangan kau korbankan anakmu. Ya, jadi Allah sendiri yang menyediakan, itu betul. Tengok ke belakang, pada waktu itu Allah sudah menyediakan domba yang harus disembelih. Nah, ini adalah gambaran di Perjanjian Lama. Nah, itu digenapi setelah Yesus benar-benar lahir di dalam dunia. Itulah melalui perawan Maria, itu Roh Kudus yang menjadi manusia, lahir seperti manusia. Ya, dari bayi sampai dia tumbuh menjadi besar, ya seperti manusia. Itulah, karena itu dia harus disembelih dan harus dikorbankan. Jadi pada waktu Allah berjanji, jadi itu bukan main-main, ya. Tetapi karena Allah itu mengasihi manusia sejak daripada penciptaannya. Jadi kita adalah manusia yang diciptakan Allah luar biasa, lain daripada yang lain yang diciptakan. Kalau mereka
diciptakan seperti bumi diciptakan begitu saja jadi ya. Dia berfirman, jadilah terang jadi, jadilah gelap jadi, jadilah binatang badi ya, jadilah apa namanya? Itu hewan-hewan binatang yang di udara jadi cuma berfirman, jadilah apa jadi. Jadi tidak hal mustahil. Kalau dia mengatakan pada waktu jadilah manusia di dalam rahim Maria, jadi gak mustahil kan? Ya, karena dia pencipta. Dan akhirnya kita tahu itulah yang dikorbankan oleh Allah. Karena di dalam firman Tuhan katakan, karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini sehingga dikorbankan anaknya, dikaruniakan anaknya yang tunggal menjadi apa? Menjadi korban bagi kita manusia ya. Jadi siapa yang percaya maka tidak binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia tidak ada satu pun di dalam bumi ini yang tidak berdosa. Seluruh manusia. Itu sebabnya Allah berfirman, jadi karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, kepada manusia ini, jadi tidak ada pilih-pilih. Semua manusia yang ada di dunia ini, mereka yang di hutan, yang hidup masih berkeliaran di hutan, atau mereka yang beradab, mereka yang sudah modern, yang maju, mereka yang beragama dan lain semuanya. Semuanya dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita tahu manusia siapapun tetap dikasih oleh Allah. Amin. Itulah sebabnya kalau kita itu mendapatkan kasih daripada Allah, dari tema Paskah adalah tak terpisahkan kasih dari kasih Allah ya. Kita ini tidak bisa dipisahkan. Allah mengasihi kita begitu besar. Dia sampai mengorbankan dirinya menjelma menjadi manusia. Itu karena mengasihi kita manusia. Kita nggak bisa berdekatan dengan Allah tanpa pengorbanan darah yang dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dari perjanjian yang lama itu digenapi pada waktu Yesus mati disalibkan. Dia manusia seutuhnya, manusia 100%. Dia harus mati dan darahnya tercurah. Itulah untuk penebusan dosa. Kenapa kita nggak usah sekarang menyembelih lembu, domba dan lain sebagainya? Korban satu. Itulah Tuhan Yesus, pengganti daripada semuanya hewan-hewan yang harus dikorbankan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur, berterima kasih karena Tuhan telah menggantikan semua korban-korban hewan itu, jadinya dikorbankan Tuhan Yesus menjadi korban yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus adalah Tuhan kami. Mungkin Bapak Ibu Saudara dari dulu mungkin di latar belakang yang berbeda-beda mengenal kepada Tuhan Yesus saat ini. Tuhan Yesus itu manusia kok disembah ya. Sekarang mungkin Bapak Ibu tahu. Kalau saya bisa tahu itu ada gambar ya. Itu Ibu Bapak Saudara, kalau gambar itu kita tahu itu bukan gambarnya Tuhan. Bapak Ibu bisa menggambar Tuhan? Bisa ya. Jadi yang kita sembah adalah Yesus Kristus, Yesus yang diurapi, Yesus itulah yang roh adanya, yang dia asal dari roh, itu yang kita sembah. Kalau manusianya, yaitu kita korbankan, dia menjadi domba Allah, supaya darahnya tercurah, penebusan itu terjadi bagi kita semua. Siapa yang percaya kepadanya, maka itu mendapatkan kehidupan yang kekal. Saya tadi sudah katakan, semua manusia nggak ada satu pun yang benar. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semuanya telah berbuat dosa dan kurang kemuliaan daripada Allah. Jadi manusia tidak ada yang benar, satu pun. Itulah sebabnya pada waktu Tuhan Yesus mengadili seorang wanita yang berzina, itu kalau di tanah Israel, di sana harus dihukum dengan batu, lempari batu, dirajam sampai mati. Itu kalau orang ketahuan dan kedapatan berzina, wanita berzina. Pada waktu itu dia dibawa di depannya
Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu? Dia katakan kepada semua orang yang membawa ini untuk diadili, untuk dibunuh. Dia katakan, adakah di antara kamu yang tidak berbuat dosa, tidak pernah berbuat dosa? Lempari pertama untuk wanita itu. Enggak ada satupun yang berani melempar, karena semua orang yang di situ telah berbuat dosa dan salah. Bapak Ibu Saudara sekalian mengamenkan ini? Amin. Kita tidak ada. Seperti saya sendiri bisa membawa firman Tuhan yang seperti ini. Setiap kali saya bisa berbuat salah, berbuat dosa, ya, karena manusia. Tetapi puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Jadi setiap saat saya ingin melepaskan dosa kami, percaya kepada Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan dan minta pengampunan kepada Tuhan, itu penting bagi kami. Ya, tanpa pengampunan daripada Tuhan kita nggak bisa dapat pengampunan. Karena apa? Di dalam Roma 6 ayat 3 dikatakan upah dosa adalah maut. Jadi pawewe kalau bahasa Jawa itu pawe dosa, ya. Jadi kita dibalas. Kalau kita ada dosa itu harus dihukum. Nah, jadi di situ makanya upah dosa. Kalau kita itu berbuat dosa, upahnya ya kita harus dihukum. Lah hukumnya di mana? Kalau di dunia saja orang jahat masuk di pengadilan, akhirnya di penjara, dihukum. Lah apalagi di hadapan Tuhan kita. Nah, jadi semua orang akan masuk di dalam hukuman kalau kita tidak ada dapat pengampunan daripada dosa. Karena sejak lahir keturunan Adam dan Hawa satu pun tidak ada yang gak berdosa. Itu sebabnya kita harus diampuni dosanya dulu. Nah, pengampunan itu ada. Itu hanya Allah Bapa sendiri yang mengampuni kami. Melalui itulah Yesus Kristus sebagai imam besar kami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, penghakiman akhir nanti juga itu dihadapkan kami kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat di dalam Paskah itulah di Roma 8 ayat 38-39. Di situ katakan Yesus Allah Bapa itu sangat-sangat mengasihi kepada kami. Itulah sebabnya kiranya kami sebagai warga, sebagai murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, kiranya kami benar-benar menyadari bahwa kita itu dikasihi Tuhan. Tanpa Tuhan yang mengasihi kami, kami semuanya adalah masuk di dalam hukuman yang kekal. Itu sebabnya penting bagi kami untuk menerima Yesus itu sebagai juru selamat kami. Di dalam Roma juga di dalam pasal yang ke-6 ayat 36 dikatakan, jadi kalau kita menerima Yesus itu ada pengampunan. Tetapi siapa yang tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan yang mengampuni kami, maka itu adalah maut. Mereka sudah dihukumkan, katanya firman Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya akan bawakan bukan hal yang demikian. Kiranya Tuhan akan menolong kami. Kalau kami sudah dikasihi Tuhan, mari kita ada rasa belas kasihan kepada semua orang di dalam dunia ini, bumi ini, karena semuanya itu dikasihi Tuhan. Tapi mereka banyak yang tidak mengerti kasih Tuhan itu bagaimana, kasih Allah itu bagaimana. Nah, Allah mengasihi supaya kita tidak ada di dalam maut, tidak mengalami itulah hukuman yang kekal selama-lamanya. Kita harus ada di dalam pengampunan dan akhirnya kita bisa ada di dalam kehidupan yang kekal. Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, Aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun manusia bisa datang ke Bapa, ke Allah, kecuali melalui aku. Aku itu Yesus, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada nabi siapa? Nabi yang permulaan dari Musa, mungkin Yeremia, Yeskiel, Daud dan lain sebagainya, nabi-nabi yang ada.
Hanya Yesus yang berani mengatakan yang seperti itu. Karena dia benar-benar Roh Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya, dia bukan manusia biasa. Nah, itu sebabnya dia berani mengatakan bahwa dialah jalan satu-satunya ke sini. Nah, itu tergantung kepada manusianya sekarang. Tapi satu hal Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-21 dan ke-22. Ini ada tema saya pagi hari ini yang saya bawakan. Di dalam Yohanes 20 ayat 21 begini bunyinya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang. Aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada padanya, tetap ada. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau kita mengampuni seseorang, itu dosanya akan diampuni. Kalau kita enggak, ini adalah ada kaitannya, yaitu tadi di dalam ayat pasal 20 ayat yang ke-31. Damai sejahtera ditinggalkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya waktu itu mendengarkan. Ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus menemui murid-murid setelah kebangkitannya. Selama 40 hari dia menjumpai para muridnya berganti-ganti. Ya, jadi pada pertama kali dia menjumpai itu wanita dikubur, kemudian wanita-wanita yang banyak. Kemudian kepada muridnya yang 2, dan banyak hal yang mereka lakukan, yaitu pada waktu ketemu dengan para murid-murid. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada waktu ini adalah peristiwa di mana murid-murid berkumpul di suatu ruangan yang tertutup, terkunci. Yesus sudah ada, sebab Yesus sudah mati. Jadi dianggap ya enggak ada, ya. Tetapi mereka berkumpul dan tahu-tahu Yesus ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara kalian, inilah pengharapan bagi kami sebagai orang yang percaya kepadanya. Karena apa? Setelah mati kelak kita akan mengalami seperti Yesus juga. Kalau kita percaya kepadanya, yaitu kebangkitan dari kematian kita. Jadi setelah kita mati, kita akan dibangkitkan dan kita boleh ketemu dengan Yesus yang ada. Tetapi bukan pakai tubuh yang sekarang ini. Ya. Jadi Yesus bisa menembus pintu, dikunci semuanya. Tapi kita lihat dia tahu-tahu ada di situ. Itu bukan cuma satu kali. Itu nanti dia ketemu dengan Thomas juga seperti itu. Ya. Dan ini terjadi pada hari Minggu. Jadi seminggu, jadi seperti sekarang kalau hari Paskah kemarin kita memperingati, hari Minggu ini adalah hari peringatan persis kejadian ini ada. Jadi Tuhan Yesus ada pada waktu itu di dalam tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kita bawa, kalau kita mendapatkan kasih yang begitu besar kepada Tuhan, dapat pengampunan, apa yang dikatakan di sini? Yesus turun dari surga ke dunia ini, hidup 33 tahun. Dia menjadi manusia. Dia jadi anak Maria dan Yusuf di dalam dunia. Dia melakukan apapun pekerjaan dari orang tuanya. Dan karena rencana Tuhan yang baik, dia memang lebih daripada orang yang lain. Pekerjaan yang utama dia adalah mengajar di rumah Tuhan, di bait Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada akhir-akhir di dalam kehidupannya benar-benar Yesus ada di dalam bait Allah mengajar setiap harinya sebelum dia diserahkan untuk disalibkan. Dan pada waktu dia disalibkan, disitulah penggenapan ada di dalam kehidupan Yesus. Umur 33 tahun dia menunaikan tugas selesai. Itulah sebabnya pada waktu dia disalibkan di atas salib, dia ada di dalam penderitaan, darah terkucur,
badan hancur, tetapi dia bisa mengucapkan itu, ampunilah Bapa. Ya, semua orang, baik itu yang memusuhi dia, yang menombak dia, yang kasih mahkota duri, dan dia yang paku, dia yang menghina, yang melempari batu, yang meludahi dan lain sebagainya, ada di situ menyaksikan. Tuhan Yesus tidak mengutuk, Tuhan Yesus tidak memberikan umpatan atau apapun, hujatan bahkan kutuk kepada mereka. Tetapi Yesus mengatakan, ampunilah mereka. Karena apa? Karena dia tahu kalau mereka ada di dalam pengampunan, maka Tuhan Allah kita tahu dan mereka akan diampuni dan dia tidak akan mendapatkan hukuman lagi. Demikian juga pada waktu itu, karena tugasnya dia mati untuk penebusan dosa, maka dia katakan sebelum menyerahkan rohnya, nyawanya, dia katakan sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Yesus selesai mengerjakan sesuatu pekerjaan yang besar yang dilakukan, itulah yang disuruh oleh Bapaknya, oleh Allah, ya, dan dia harus mati disalibkan. Maka di situ tadi kita baca, yaitu supaya kita tahu Tuhan Yesus diutus oleh Allah Bapa. Demikian juga dia mengatakan, maka mereka itu diutus juga oleh Tuhan. Termasuk bagi kita sekarang. Sekarang kita adalah menjadi murid-murid Tuhan, penerus-penerus dari generasi yang sudah lalu, untuk meneruskan itu menjadi utusan-utusan yang disuruh oleh Bapa kita yang di surga. Mau diutus Tuhan? Mau jadi duta? Iya. Warga negara kita ingat. Warga negara kita double, warga negara Indonesia yang baik, tetapi kita juga menjadi warga negara surga. Itu di Efesus katakan, ya. Jadi kita harus menjadi warga negara yang baik. Kita diutus di bumi ini yang sementara kita akan hidup tidak selamanya. Tetapi mari kita menjadi duta yang benar-benar duta yang baik. Ya. Kita mempertontonkan, kami mendemokan, memberitahukan kepada semua manusia yang ada bahwa surga itu adalah tempat kita manusia, bukan di dunia ini yang penuh penderitaan, penuh masalah, nesta dan lain banyak sekali. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tempat kita hidup kekal itulah bersama dengan Tuhan kelak di sana. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kami tadi dikatakan kita harus menjadi utusan yang diutus oleh Yesus, karena Yesus diutus oleh Bapa dari surga untuk mengasihi manusia semua di dunia ini. Nah, caranya gimana? Banyak orang yang memusuhi kita yang sudah kenal kepada Tuhan. Tapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap mengasihi mereka, biar mereka membenci, biar mereka merasakan nggak senang dengan kita. Itu sama seperti Yesus pada waktu dia ada. Dia mau membela manusia supaya manusia itu selamat. Tetapi dia dibenci, dia cambuk sampai hancur, dia dimahkotai duri, ditombak lambungnya, ya, dipaku, disuruh bawa salib yang besar sampai terseret-seret dan gak kuat di jalan. Ya, itu semua dilakukan oleh Yesus. Itu sama dengan kita sekarang. Kita di dunia tidak ada orang yang hidup enak. Di dalam perjalanan hidup banyak sekali kita merasakan kabar, bukan kabar baik yang kita terima dari TV, dari mana, makin hari kita terima banyak hal, peperangan, ya, gempa, banjir, tanah longsor, ya, penderitaan, kelaparan, di mana-mana kemiskinan. Itu yang kami terima di dalam berita apapun, di koran, di ini. Tapi puji Tuhan, ya, gereja ini minggu yang lalu kita mengabarkan bukan kabar yang itu, tapi kabar sukacita. Kita bersuka dengan orang sekeliling kita, semampu kita. Ya, kita bagi kesukaan karena kebangkitan Yesus itu adalah
pengharapan bagi kita, supaya kita juga akan ada kebangkitan di kelak kemudian hari. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mari kita akan berikan pertolongan kepada orang lain supaya mereka boleh mengenal kepada keselamatan. Bapak Ibu, sekali lagi sering saya katakan, jangan mengkristenkan orang, mengajak menjadi orang beragama Kristen, tetapi kenalkan Yesus itu juru selamat. Amin. Saya enggak mau membawa gereja ini mengabarkan itu agama Kristen, apalagi gereja kami. GSJA paling baik, paling jempol enggak. Ya. Gereja adalah sama saja dimanapun. Ya. Gereja itu adalah di dunia ini. Tetapi kita adalah umat Allah yang kelak harus kembali kepada Allah dengan sukacita karena kita sudah diselamatkan. Nah, banyak orang belum selamat di dunia ini. Inilah kewajiban kita. Sebab itu dengan kebangkitan, kiranya bangkit kita ada semangat untuk menjadi utusan-utusan Allah, terutama dari gereja ini. Kita akan kabarkan misi kemanapun, ya, dengan keadaan apapun kita kabarkan bahwa Yesus itulah satu-satunya juru selamat. Amin. Kita nggak mengkristenkan, yuk jadi agama Kristen. Salah, agama Kristen sama saja. Itu agama itu adalah buatan manusia di dunia. Nanti di sana Allah nggak tanya, kowe agamane apa? Nggak ada. Tetapi ditanya mesti, siapa yang menjadi juru selamatmu? Ya, itu Yesus sendiri yang tanya. Nanti Yesus berhadapan dengan kita. Kiranya kami nggak takut pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Justru kita bisa mengatakan, inilah aku, inilah anakmu yang setia Tuhan sampai saat ini. Karena kalau enggak, kita akan ketinggalan di dunia ini. Semua diangkat nanti oleh Tuhan yang mengenal. Semua yang enggak kenal masih ditanggal di dalam dunia ini. Kita akan mengalami perang yang besar di dalam dunia ini. Ya, kiranya kami enggak mengalami itu. Kalau saya setiap hari mengatakan, Tuhan enggak sebentar ya Tuhan datang, senang. Aku enggak akan mengalami penderitaan lagi di dalam dunia ini. Ya, sebab itu mari, ya, kiranya kami siap seperti Yesaya. Utuslah aku dengan semangat kita mengabarkan bahwa Yesus itulah juru selamat. Bukan membawa kita kepada agama. Ya, semua yang ada di dalam dunia ini adalah sementara. Agama semua baik. Kalau saya mengatakan demikian, agama apa yang enggak baik? Agama itu diciptakan untuk memperbaiki moral, memperbaiki manusia menjadi baik di dalam dunia ini. Tetapi kalau enggak beribadat, menyembah, memuji, menama Allah, percuma, baik di dunia, tetapi nanti Tuhan mengatakan, aku enggak kenal kamu. Kita berhadapan dengan Allah. Mungkin ada yang mengatakan, aku pendeta, aku juru agama, guru agama, aku pernah jadi guru sekolah minggu, majelis gereja dan lain sebagainya. Tapi kalau Tuhan mengatakan aku nggak kenal kamu, sudah nggak bisa apa-apa kita. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, jadi jangan berbangga dengan kita beragama Kristen, membawa kita ke agama Kristen. Tapi mari kita semangat mengabarkan itulah kabar baik untuk mereka semuanya di bumi ini, semuanya segala bangsa. Sebab Tuhan Yesus katakan pada waktu dia mau naik ke surga, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi itu tugas kita sebagai murid Tuhan. Mari kita ada semangat untuk senantiasa memuridkan semua bangsa menjadi murid Tuhan, supaya seluruh dunia ini boleh dikasihi Tuhan dan akhirnya semuanya mengenal bahwa Allah itulah Tuhan kita dan kita menjadi umatnya nanti di sana di surga. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, pagi hari ini kiranya benar-benar kami ada semangat untuk diutus oleh Tuhan dan menjadi utusan-utusan Allah untuk mengabarkan kabar baik. Kita bertanding dengan kabar-kabar yang ada pada saat ini. Kabar peperangan, kabar sukacita, kabar orang membunuh orang dan lain sebagainya. Tapi mari kita akan berlomba. Kita mengabarkan kabar baik, bukan kabar yang itu. Semua orang boleh diampuni
Tuhan dan akhirnya mendapatkan surga tempat kita selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati baik bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, yang di rumah, bahkan yang di mana-mana boleh diberkati Tuhan. Kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan berdiri bersama-sama, kita berdoa kiranya Tuhan memberkati baik Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, yang di rumah, bahkan yang di mana-mana Tuhan akan memberkatinya. Kita akan berdoa. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih kesempatan yang masih ada buat kami. Kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Bila Engkau telah mati ya Tuhan, kami peringati pada Jumat Agung. Demikian juga kami peringati kebangkitan-Mu, itulah pada hari Minggu yang lalu. Dan saat ini Tuhan kami memperingati juga perjumpaan-Mu dengan murid-murid di suatu tempat, di mana ya Tuhan Engkau menyatakan bahwa Engkau benar-benar telah mati, benar-benar Engkau ya telah disalibkan, ada luka-luka di tangan, di lambung, dan semuanya itu menunjukkan bahwa Engkau pernah mati, pernah disiksa, dan Engkau menunjukkan kepada para murid. Tetapi Tuhan, satu pengharapan bagi kami, kiranya kami tahu bahwa Engkau ya Tuhan hidup, dan sekarang bukan hidup secara manusia biasa, tetapi Engkau adalah dengan tubuh kebangkitan. Itulah tubuh kemuliaan yang bisa masuk di dalam surga sana. Itulah pengharapan kami sebagai orang penganut Engkau, yang percaya kepada Engkau. Kami ya Tuhan ingin seperti Tuhan, kelak di kemudian hari kami boleh dibangkitkan dari kematian kami, dan akhirnya kami boleh menempati itulah surga, tempat kami bersama-sama dengan Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu pada saat ini yang hadir. Kiranya mereka yang masih ragu-ragu, dengan percaya kepada Yesus saat ini, Engkau meteraikan di dalam nama Yesus. Engkau kerja dengan kuasa-Mu, Roh-Mu, sehingga seluruh jemaat sini tidak ada yang ragu-ragu menerima Yesus benar-benar. Dialah manusia 100% yang dikorbankan, darahnya tercurah, tetapi Dia juga Allah. Itulah sebabnya Dia bangkit dari kematiannya dan sekarang ada bersama-sama dengan Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan pujikan, hamba memuji kebesaran-Mu, dan setelah itu kita akan bersama-sama menerima berkat, dan kita pulang dengan berkat Allah yang daripada Tuhan. Saya minta hamba
saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja, di rumah, bahkan mungkin ada di mana-mana Bapak Ibu ada, seluruh jemaat dari gereja GSCA Immanuel Boyolali tempat ini yang terutama, kiranya kami boleh bersyukur, berterima kasih pagi hari ini karena Tuhan masih memelihara kami, masih ada beserta dengan kami. Demikian juga kami telah memuji, memuliakan namanya bersama-sama kami di dalam gereja di mana Bapak Ibu ada. Dan demikian juga pagi hari ini kami boleh bersyukur karena kami boleh mengingat bahwa Yesus itulah satu-satunya juru selamat bagi kami. Dia yang diutus oleh Bapanya, Dia mengutus juga bagi kami supaya banyak manusia yang di dunia ini boleh diampuni dosanya. Kalau kami tidak pergi, kalau kita tidak mengabarkan bahwa mereka harus percaya kepada Yesus, maka mereka akan tidak diampuni dosanya oleh Bapa. Sebab itu mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, saat ini juga kita akan bangkit semangat untuk membawa kabar baik. Itulah keselamatan bagi seluruh bangsa, seluruh manusia yang ada di bumi ini. Allah mengasihi seutuhnya kepada semua manusia yang ada di bumi ini. Sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kami boleh bersyukur dengan segala berkat yang kami terima. Demikian juga kami pulang sebentar, Bapak Ibu akan diberkati senantiasa oleh Tuhan. Diberkati kesehatanmu, diberkati upah pekerjaan apapun yang kalian lakukan. Demikian juga diberkati keluargamu, masing-masing ada di dalam keberhasilan di dalam pekerjaan. Demikian juga secara pribadi yang hadir pada saat ini diberkati semua apa usahamu, lumbung-lumbungmu diberkati, bahkan apapun yang kamu kerjakan akan diberkati Tuhan. Sebab itu mari pagi hari ini kita akan serahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan sebagai tanda bahwa kami tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali menyerahkan diri kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu, tanda penyerahan total kepada Allah pada saat ini. Tuhan Allah akan bekerja di dalam kehidupanmu dan Tuhan akan memberkatimu. Sebab itu pagi hari ini mari kita serahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu saudara kalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat karunia kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai sejahtera hanya di dalam Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus senantiasa akan menyertai kehidupanmu dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Silakan duduk sebentar, kita ada saat teduh sebelum pulang dan Tuhan akan memberkatinya. Kita masuk di dalam doa, kita akan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan dan mengampunilah salah kepada kami, orang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari hal yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam satu.